Darahmu sucikan, darahmu memberiku hidup, darahmu sucikan bagai korban tebusan. Darahmu sucikan terlebih putih dari salju. Darahmu ya Yesus bagi darahmu sucikan, darahmu memberiku hidup, darahmu sucikan bagai korban tebusan. Sucikan terlebih putih dari salju. Darahmu ya Yesus bagiku, darahmu ya Yesus bagiku, darahmu ya Yesus bagiku. Haleluya Yesus, makasih Bapak. Terima kasih buat darahmu yang menyucikan kami, melayakan kami untuk bersekutu dengan Rohmu. Terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Terima kasih buat anugerahmu yang kau beri, buat kekuatanmu yang terus mengalir dalam hidup kami. Hosana, Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi, bagi Yesus Tuhan. Hosana, Hosana.
Hadirat Tuhan sungguh indah, selalu bersamamu, menikmati hadirat-Mu, menikmati keindahan-Mu, menikmati berkat-berkat-Mu, sukacita dan sejahtera kekuatan-Mu yang terus mengalir dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu pagi hari. Syukur Tuhan. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan, syukur bagi-Mu buat penyertaan-Mu yang sempurna dalam kehidupan kami sampai pada akhir bulan ini kami boleh ada semuanya karena Tuhan. Terpuji nama Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, namun kasih setiamu Tuhan tak beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, namun kasih setiamu tak beranjak dariku. Haleluya. Shalom saudara. Itu sepotong pujian yang sangat indah yang terbukti dalam kehidupan kita. Haleluya. Walaupun banyak badai, banyak hal-hal yang terjadi sampai pada hari ini, COVID-19 masih bertambah terus, tapi saya percaya kita tetap ada dalam perlindungan Tuhan. Haleluya. Terbukti sampai pada pagi hari ini, di akhir bulan Juli kita masih boleh ada. Saya percaya semuanya karena Tuhan. Kita akan melanjutkan sisi pemahaman firman Tuhan kali ini. Kita sudah tiba di 1 Korintus pasal 14. Dengan judul perikop peraturan dalam pertemuan jemaat. Haleluya. Jadi dalam pertemuan jemaat itu ada aturannya yang sudah dituliskan oleh Rasul Paulus. Haleluya. Cuma sayangnya banyak gereja Tuhan yang belum menyelidiki hal ini. Padahal ini sangat penting. Mari kita akan baca 1 Korintus pasal 14 ayat 26 sampai 40 nanti. Haleluya. Demikian firman Tuhan. Jadi, bagaimana sekarang, saudara-saudara, bila mana kamu berkumpul? Berkumpul berarti bersekutu. Haleluya. Hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu. Jadi pada saat kita berkumpul bersekutu, tiap-tiap orang harus mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Haleluya. Apa yang dipersembahkan? Yang seorang mazmur. Wah, itu mazmur yang dipersembahkan. Yang lain pengajaran. Haleluya. Tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu, yang seorang mazmur, yang lain pengajaran. Kemudian atau penyataan Allah. Haleluya. Atau karunia bahasa roh. Haleluya, yang sudah dijelaskan kemarin. Atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Haleluya. Itu yang dipersembahkan dalam pertemuan jemaat. Tetapi semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun. Kembali lagi. Gunanya untuk membangun jemaat, menguatkan iman. Haleluya. Selanjutnya dikatakan, jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, haleluya, biarlah 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang, seorang demi seorang. Jadi seorang demi seorang ganti-gantian, bukan bersamaan. Jadi kalau berkarunia dalam jemaat itu tidak boleh bertabrakan. Maksudnya harus berganti-gantian, seorang demi seorang. Dan harus ada seorang lain untuk menafsirkannya. Nah, itu kemarin kan sudah dikatakan, harus ada yang menafsirkannya supaya membangun. Hendaklah mereka berdiam diri dalam pertemuan jemaat dan hanya boleh berkata-kata kepada dirinya sendiri dan kepada Allah. Maksudnya orang yang berbahasa roh itu. Haleluya. Maksudnya bahasa roh secara pribadi. Ayat 29, tentang nabi-nabi. Nah, tentang nabi-nabi. Maksudnya jawatan nabi. Baiklah 2 atau 3 orang diantaranya berkata-kata dan yang lain menanggapi
apa yang mereka katakan. Nah, itu. Tetapi jika seorang lain yang duduk di situ mendapat penyataan, maka yang pertama itu harus berdiam diri. Nah, dia harus saling mendengarkan dalam pertemuan jemaat, saling berganti-gantian. Ayat 31. Sebab kamu semua boleh bernubuat seorang demi seorang, sehingga kamu semua dapat belajar dan beroleh kekuatan. Nah, tujuannya nubuat itu untuk memperoleh kekuatan, membangun. Haleluya. Ayat 32. Karunia nabi takluk kepada nabi-nabi. Nah, maksudnya seperti itu. Nanti kita jelaskan. Karunia nabi takluk kepada nabi-nabi. Haleluya. Sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Nah, maksudnya karunia nabi ini orang yang kadang-kadang Tuhan tiba-tiba taruhkan karunia nabi dalam persekutuan, tapi kan ada memang jawatan nabi. Jadi harus tunduk kepada jawatan nabi. Nah, memang Tuhan sudah percayakan sebagai jawatan nabi. Tapi dikatakan sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Jadi dalam suatu pertemuan harus damai sejahtera. Semua pernyataan roh itu harus damai sejahtera dalam pertemuan jemaat. Kalau tidak mendatangkan damai sejahtera, berarti itu bukan dari Tuhan. Haleluya. Ayat 34. Sama seperti dalam satu jemaat, sama seperti dalam semua jemaat orang-orang kudus. Perempuan-perempuan harus berdiam diri dalam pertemuan-pertemuan jemaat. Sebab mereka tidak diperbolehkan untuk berbicara, mereka harus menundukkan diri, seperti yang dikatakan juga oleh hukum Taurat. Haleluya. Sebaiknya perempuan dikatakan berdiam diri. Ini dalam arti ini perempuan secara rohani, yang lemah secara rohani. Banyak salah mengartikan hal ini. Haleluya. Karena perempuan juga ada perempuan, tapi dia bersifat sebagai laki-laki Allah. Haleluya. Yaitu memiliki karunia-karunia supranatural. Haleluya. Itu yang dalam jemaat Tuhan itu. Perempuan maksudnya secara fisik. Walaupun dia perempuan, tapi dia memiliki sifat laki-laki Allah. Yaitu kuat rohaninya. Memiliki visi yang kuat dalam tubuh Kristus. Memiliki penglihatan, memiliki jawatan. Haleluya. Itu laki-laki. Karena ini banyak salah mengartikan ini. Haleluya. Tapi memang ada juga perempuan yang mungkin pada zaman itu ya banyak yang mungkin cerewet. Tidak diperbolehkan itu. Nah, ini dikatakan. Tapi sebaiknya memang kalau memang perempuan itu tidak bersifat sebagai laki-laki Allah, sebaiknya dia berdiam dan boleh bicara tapi jangan terlalu lama, jangan terlalu banyak bicara. Haleluya. Karena laki-laki itu otoritas dalam gereja Tuhan, dalam persekutuan. Kita kan sudah belajar lalu itu. Kepala daripada laki-laki adalah Kristus. Kepala daripada perempuan adalah laki-laki. Haleluya. Mereka, nah ini perempuan ini, sebab mereka tidak berboleh untuk, mereka harus menundukkan diri seperti yang dikatakan juga oleh hukum Taurat. Perempuan itu, jika mereka ingin mengetahui sesuatu, baiklah mereka menanyakannya kepada suaminya di rumah. Ya, kalau sudah pulang di rumah, tanya papa, bagaimana tadi itu? Nah itu, perempuan itu lebih banyak harus sharing kepada suaminya. Apalagi kalau suaminya dipercayakan Tuhan sebuah jawatan-jawatan dalam tubuh Kristus. Jangan diam-diam saja, harus banyak bertanya kepada suami. Karena suami itu imam. Jangan so pintar, karena so rohani dia sudah merasa hebat. Tidak mau lagi bertanya kepada suami. Padahal suami itu wakil Tuhan di dalam keluarga. Haleluya. Karena sudah merasa lebih rohani, tidak mau lagi bertanya sama suami. Padahal suami itu banyak dipercayakan hal-hal rohani. Nah, suami juga tahu diri. Mau sebagai apa dalam keluarga. Haleluya. Bahwa ada kepercayaan Tuhan. Punya visi. Suami itu punya visi. Laki-laki itu harus punya visi dalam tubuh Kristus. Dapat melihat perkara surgawi. Bukan hanya melihat hal-hal jasmani. Laki-laki harus mampu melihat hal-hal rohani, hal-hal yang supranatural yang Tuhan percayakan pada dirinya dalam tubuh Kristus. Biarpun dia sebagai diaken, dia harus tahu itu. Biar dia sebagai diakonia, hal-hal mengurus hal-hal jasmani, tapi hal rohani juga. Contohnya Stefanus. Stefanus itu biar dia diaken, tapi dia melayani firman Tuhan. Dia bahkan mati syahid karena memberitakan firman Tuhan. Haleluya.
Jika mereka ingin mengetahui, baiklah mereka menanyakannya kepada suaminya di rumah, itu istri. Sebab tidak sopan bagi perempuan untuk berbicara dalam pertemuan jemaat. Maksudnya itu kalau banyak mengajar harus sadar di situ ada otoritas Tuhan. Haleluya. Selanjutnya, atau adakah firman Allah mulai dari kamu? Nah ini, tegas Paulus katakan. Atau hanya kepada kamu siap sajakah firman itu telah datang? Ayat 37. Jika seorang menganggap dirinya nabi atau orang yang mendapat karunia rohani, ia harus sadar bahwa apa yang kukatakan kepadamu adalah perintah Tuhan. Perintah Tuhan, Paulus katakan. Ayat 38. Tetapi jika ia tidak mengindahkannya, janganlah kamu mengindahkan dia. Nah, itu. Jika dia tidak mendengarkan, jangan indahkan dia. Ayat 39. Karena itu saudara-saudaraku, usahakanlah dirimu untuk memperoleh karunia untuk bernubuat. Haleluya. Dan janganlah melarang orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Nah, tidak boleh dilarang. Dia saja dia berbahasa roh. Dia membangun dirinya. Tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Tegas. Sopan dan teratur. Dari dalam pertemuan ibadah itu indah sebenarnya. Kalau semua dikerjakan sesuai dengan tuntunan Roh Kudus. Itulah peraturan-peraturan dalam pertemuan jemaat. Tata cara dalam persekutuan. Jadi bukan didominasi oleh seseorang. Dari awal sampai akhir dia sendiri yang bicara. Haleluya. Sudah dia yang main musik, sudah dia yang khotbah. Dan semua-semuanya dia borong semua. Itu bukan ibadah dalam roh. Ibadah dalam roh itu seperti yang sudah kita baca tadi. Semuanya saling mempersembahkan sesuatu. Dengan karunia-karunia yang Tuhan suruh percayakan. Haleluya. Jawatan-jawatan berfungsi dengan baik dalam tubuh Kristus. Dalam pertemuan jemaat. Sehingga kita semua akan dibangun ke arah Kristus yang adalah kepala. Haleluya. Jadi tidak ada yang ditinggikan dalam pertemuan itu. Hanya Kristus yang ditinggikan di tengah-tengah umatnya. Karena dia adalah kepala segala sesuatu. Kita semua sama. Saya pernah katakan. Kita semua sama di hadapan Tuhan. Yang membedakan kita adalah fungsi. Fungsi kita. Ada kita sebagai nabi, ada sebagai rasul, ada sebagai gembala, sebagai guru, dan sebagai penginjil. Nah, semua itu harus saling melengkapi dalam pekerjaan Tuhan. Dengan karunia-karunia, ke-9 karunia roh yang kita sudah belajar kemarin, itu difungsikan dalam pertemuan jemaat supaya semuanya dibangun, saling membangun ke arah Kristus. Haleluya. Inilah yang Paulus sudah ajarkan, dan ini yang harus diterapkan dalam tubuh Kristus. Haleluya. Bukan musik yang mendominasi, musik bagus, tapi musik itu harus mengikuti alunan Roh Kudus, bukan mendominasi. Roh Kudus yang harus berperan sepenuhnya di dalam pertemuan jemaat, yang menggerakkan setiap anggota-anggota untuk berfungsi sesuai dengan bagian-bagiannya. Haleluya. Kalau ini dikerjakan, akan sangat indah. Tubuh Kristus akan dibangun dengan sempurna. Dan semua kita akan memandang kepada satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus sebagai kepala, yang turun mensuplai tubuhnya. Inilah yang harus dikerjakan. Peraturan dalam pertemuan jemaat. Artinya dalam persekutuan. Haleluya. Inilah yang bisa kita renungkan pada kali ini. Mari kita terus bersyukur, bersuka cita, apalagi kita orang yang sudah masuk dalam pembangunan tubuh Kristus. Ada rahasia Tuhan yang sedang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Namun sangat disayangkan, tadi malam ada seorang anak muda yang sharing sama saya pada WhatsApp, dia masih meragukan ketuhanan Yesus. Sangat disayangkan. Sudah jadi Kristen, tapi sangat meragukan ketuhanan Yesus. Dia meragukan tentang Tritunggal. Haleluya. Saya bilang kalau kau belum paham, jangan bicara Tritunggal. Terus saya tanya, saya balas, sudah dipenuhi Roh Kudus belum? Dia tidak balas. Berarti dia masih pakai akal-akalan. Menanggapi kerajaan Tuhan bukan dengan akal-akalan, tapi dengan roh. Roh yang sudah diperbaharui. Kita harus lahir baru, lahir dari air dan roh. Bertobat, meninggalkan kehidupan yang lama, berbalik 180 derajat. Mengarahkan diri kepada Kristus, panggilan surgawi. Sehingga kita akan melihat hal-hal yang dahsyat
yang Tuhan kerjakan dalam alam roh untuk membawa kita semakin serupa dan segambar dengan Dia. Haleluya. Ini yang kita bisa renungkan pada pagi hari ini. Kita bersyukur untuk hari ini di bulan Juli 2020. Kalau saudara-saudara kita hari ini memperingati kurban. Haleluya. Saya sudah katakan kemarin bahwa kurban yang sesungguhnya adalah Yesus. Maklumlah kita. Mereka belum diwahyukan. Haleluya. Jadi hari ini mereka memperingati kurban. Tapi kita setiap hari memperingati korban darah Tuhan. Karena dalam Ibrani pasal 8 dikatakan, oleh darah Yesus kita beroleh keberanian untuk menghampiri tahta kasih karunia Allah. Hanya oleh darah Yesus. Makanya kita untuk menyembah adalah Bapa dalam roh dan kebenaran. Kita hanya oleh karena darah Yesus kita beroleh masuk. Jadi dimanapun kita ada, di segala tempat, situasi, kondisi apapun, kita bisa menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Roh kita yang menyembah Dia, dan kebenaran itu tidak lain adalah Yesus sendiri yang kita sembah. Kebenaran itulah firman. Menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran itu ada kebenaran-kebenaran yang dinyatakan. Haleluya. Inilah yang bisa kita renungkan pada pagi ini. Saya percaya saudara-saudara tetap kuat, tetap sehat, tetap aman dalam perlindungan Tuhan. Biar kekuatan Tuhan terus menjadi bagian kita semua. Dan semoga corona ini bisa cepat berlalu. Haleluya, itu doa kita semua. Mari kita bersyukur. Terpujilah Engkau Bapa. Bapa yang dahsyat, Bapa yang ajaib. Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran kami. Sesungguhnya kami tidak dapat memahami seutuhnya pribadimu. Tetapi kami, kalau kami membuka diri kami ke hadapan, kami akan mengerti. Kami memang tidak sanggup memahami Engkau, karena Engkau Elohim, Bapa kami, Yahweh, dahsyat Engkau. Hanya Engkau kami kenal di dalam manusia Yesus Kristus yang telah datang menjelma. Itulah kami bersyukur. Tapi firman berkata, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Kami bersyukur untuk kebenaran-kebenaran-Mu yang Kau terus singkapkan hari-hari ini. Terpujilah Engkau Bapa. Mari Engkau bawa kami terus ada dalam panggilan-Mu. Ada dalam hadirat-Mu, dalam kehendak-Mu. Sehingga kehidupan kami semakin disempurnakan. Semakin serupa dan segambar yang pribadi. Terpujilah nama-Mu buat pagi ini. Bersyukur untuk sebulan yang sudah lalu. Engkau sudah menyertai kami dengan sempurna. Kami boleh ada sampai mana pada pagi ini. Kami sehat dan kuat itu karena Tuhan. Dan kami boleh ada karena Tuhan. Damai sejahtera sukacita-Mu terus melimpah atas kehidupan kami. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan kami kembalikan kepada Engkau Yesus Kristus Tuhan yang terus menyuplai kami dengan kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian apa yang kita boleh renungkan pada pagi ini tentang bagaimana peraturan-peraturan dalam pertemuan jemaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus Kristus menyertai kita, Immanuel. Haleluya. Shalom.